Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Kesehatan Mental Mahasiswa Selama Pembelajaran Daring. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring. Perubahan tersebut membawa konsekuensi yang cukup besar bagi mahasiswa. Tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi kesehatan mental. Selama pembelajaran online, mahasiswa cenderung mengalami peningkatan durasi penggunaan perangkat digital, berkurangnya aktivitas fisik, pola tidur yang tidak teratur, serta tekanan akademik yang tetap tinggi. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai permasalahan fisiologi, seperti stres, kecemasan, kelelahan mental, dan penurunan performa akademik. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres dan kondisi kesehatan mental mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan screen time, durasi tidur, aktivitas fisik, serta kecemasan akademik selama pembelajaran online. Integrated Development Environment dan Library Python, atau bisa disebut juga ID. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tools yang digunakan dalam proses analisis data. Penelitian ini menggunakan Jupyter Notebook sebagai Integrated Development Environment atau IDE utama. Jupyter Notebook dipilih karena sangat mendukung proses analisis data secara interaktif. Dengan Jupyter Notebook, proses penulisan kode, analisis, serta visualisasi data dapat dilakukan dalam satu lingkungan kerja yang terintegrasi. Keunggulan utama Jupyter Notebook adalah kemampuannya untuk menjalankan kode per bagian atau per sel. Hal ini memudahkan peneliti dalam mengevaluasi setiap tahap analisis secara bertahap dan meminimalkan kesalahan. Selain itu, hasil analisis dan grafik dapat langsung ditampilkan, sehingga memudahkan interpretasi data. Dalam analisis ini, kami menggunakan beberapa library Python utama. Pandas digunakan untuk membaca, mengelola, dan membersihkan data. NumPy digunakan untuk perhitungan numerik dan statistik dasar. Matplotlib digunakan untuk visualisasi data secara umum, sedangkan Seaborn digunakan untuk visualisasi statistik yang lebih informatif dan mudah dibaca. Pengguna kombinasi analisis data dilakukan secara sistematis, akurat, dan mudah dipahami. Variabel dan data preparation ratio. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari platform Kaggle dengan nama dataset Student Mental Health Analysis Daring Online Learning. Dataset ini terdiri dari 50 data mahasiswa dengan 10 variabel yang mencangkup informasi demokrasi dan kebiasaan harian serta indikator kesehatan mental mahasiswa selama pembelajaran daring. Data tersedia dalam format CSV sehingga siap untuk diolah menggunakan Python. Variabel yang dianalisis antara lain usia, durasi, screen time, durasi tidur, aktivitas fisik, tingkat stres, tingkat kecemasan sebelum ujian, serta perubahan performa akademik. Ujian serta perubahan variabel ini dipilih karena
relevan dan sering dikaitkan dengan kondisi kesehatan mental mahasiswa sebelum melakukan analisis data melalui tahap dan preparation. Tahapan ini meliputi pengecekan data duplikat, pengecekan missing values, serta membersih data agar tidak terdapat kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Selain itu, data juga diklarifikasi menjadi variabel numerik dan kategorikal untuk memudahkan proses analisis dan visualisasi. Tahap data processing ini sangat penting karena kualitas data yang baik akan menghasilkan analisis yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nabila, next. Ringkasan statistik dan visualisasi data. Narasi. Berdasarkan hasil ringkasan statistik, diperoleh beberapa temuan utama. Rata-rata screen time mahasiswa mencapai sekitar 7 jam per hari yang menunjukkan intensitas penggunaan perangkat digital yang cukup tinggi. Sementara itu, durasi tidur rata-rata mahasiswa hanya sekitar 6,45 jam per hari, yang berada di bawah standar tidur ideal yaitu 7 hingga 9 jam per hari. Untuk aktivitas fisik, mahasiswa rata-rata hanya melakukan aktivitas fisik sekitar 5 jam per minggu yang tergolong rendah. Selain itu, tingkat stres yang paling dominan berada pada kategori medium, yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa berada pada kondisi stres sedang. Visualisasi numerik menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki screen time antara 6 hingga 9 jam per hari, durasi tidur di bawah 7 jam, serta aktivitas fisik yang relatif rendah. Ketika faktor ini merupakan indikator yang berpotensi memengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Pada visualisasi kategorikal, terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kecemasan sebelum ujian dan banyak yang mengalami penurunan performa akademik selama pembelajaran daring. Poin penting yang ditekankan, screen time tinggi, durasi tidur di bawah standar, stres didominasi kategori medium, fungsi visualisasi untuk memperjelas data. Next. Hubungan antar variabel, kesimpulan, saran, penutup, narasi. Analisis hubungan antara variabel dilakukan untuk melihat ketertarikan antara screen time, durasi tidur, aktivitas fisik, dan tingkat stres mahasiswa. Beberapa pernyataan utama yang dianalisis adalah apakah screen time yang tinggi berkaitan dengan peningkatan stres, apakah durasi tidur yang rendah meningkatkan kecemasan, serta apakah rendahnya aktivitas fisik berhubungan dengan stres yang lebih tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa screen time tinggi, durasi tidur yang rendah, dan aktivitas fisik yang minim saling berkaitan dengan dan berkontribusi terhadap kondisi kesehatan mental mahasiswa. Mahasiswa dengan pola tidur yang kurang dan aktivitas fisik yang rendah cenderung mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami stres pada tingkat sedang, memiliki screen time yang cukup tinggi, durasi tidur yang rendah, serta tingkat kecemasan sebelum ujian yang signifikan. Aktivitas fisik yang rendah juga menjadi faktor pendukung yang meningkatkan stres. Berdasarkan hasil tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain mengurangi screen time yang tidak berkaitan dengan akademik, menjaga pola tidur minimal 7 jam per hari, meningkatkan aktivitas fisik secara rutin, serta menerapkan manajemen stres. Selain itu, diperlukan keseimbangan antara waktu belajar, istirahat, dan hiburan agar kesehatan mental mahasiswa tetap terjaga. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman.